dan janji siswa. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan janji siswa. Siap dibacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Janji siswa. Janji siswa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi dengan tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Serta menjunjung tinggi derajat martabat sekolah. Tiga. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai bekal masa depan bangsa. Sebagai bekal masa depan bangsa. Empat. Berprestasi dalam rangka. Berprestasi dalam rangka Misi kemerdekaan. mengisi kemerdekaan. Lima. Menjadi warga masyarakat yang baik. Menjadi warga masyarakat yang baik. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari Bantalan Bacakan Laporan. Kembali ke depan. Kembali. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Setinggi puji sedalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali hadir di sekolah kita dalam rangka mengikuti proses pembelajaran. Kemudian salawat dan salam senantiasa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, dan yang Ibu banggakan, Ibu cintai, Ibu sayangi, Ananda siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi membimbing, membina anak-anak semua, baik itu penyelenggara upacara maupun peserta upacara pada hari ini. Untuk pelaksana upacara, kita apresiasi, kita kasih jempol. Mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedikit saja koreksi untuk pembaca undang-undang. Beberapa kali upacara selalu disebutkan pembacaan undang-undang dasar. Jadi bukan pembacaan undang-undang dasar ya, pembacaan teks pembukaan ya. Itu perbaikan untuk masa akan datang. Karena kalau pembacaan undang-undang itu banyak, ada pasal-pasalnya nanti. Yang kamu bacakan kan itu teks pembukaan.
Jadi kalimatnya pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk peserta upacara tadi masih terdengar Pak Dede ekstra juga memanggil-manggil. Padahal sudah diingatkan pada upacara sebelumnya bahwa pembiasan itu harusnya tidak lagi guru teriak-teriak memanggil kamu. Begitu bel berbunyi, upacara akan dimulai, maka harusnya seyadianya kamu sudah berdiri di posisi kamu biasanya. Sehingga paling guru itu mengatur sedikit-sedikit saja untuk merapikan. Kalau ini tidak, dipanggil 9A mana tadi, 9B mana mau Ibu sampaikan. Yang pertama, kita mengevaluasi proses P5 yang telah berjalan hampir 3 minggu. Ini minggu ketiga. Mungkin kita laksanakan selama 3 minggu atau lebih tidak masalah kalau memang belum selesai. Evaluasinya apa? Dalam P5 itu tidak hanya produk yang dinilai, tapi adalah sikap kamu ketika melaksanakan kegiatan P5 itu sendiri. Bapak Ibu guru diberikan instrumen. Di instrumen itu nanti dinilai tanggung jawab kamu, kemandirian, kerjasamanya, ya, kemudian kreativitasnya. Itu dinilai. Jadi tidak hanya produk, tetapi lebih kepada proses. Bagaimana kamu berkolaborasi dengan temanmu, bagaimana kamu memunculkan ide-ide untuk membuat produk dari barang bekas itu dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ketika semuanya kamu beli misalnya, berarti itu kamu kurang kreatif. Karena kreativitas itu adalah memanfaatkan barang-barang bekas itu. Kamu punya ide bagaimana supaya bernilai ekonomis ya, tidak mengeluarkan banyak biaya. Kelas 8 bisa mendengar? Nah, tuh, jadi P5 itu sama dengan pelajaran lain, itu intrakurikuler, bagian wajib. Jadi kamu harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh sama seperti belajar yang intrakurikuler. Ya, P5 itu kokurikuler. Beberapa waktu yang lalu Ibu menyampaikan pentingnya menjaga sikap sehingga kita terhindar dari yang namanya bully. Tetapi akhir-akhir ini masih terjadi fenomena seperti itu. Apa dampak apa penyebabnya? Karena sikap kurang menghargai dan menghormati. Kelas 7 itu harusnya saling menghargai sesama kelas 7, sesama seumur, dan menghormati kakak kelasnya. Begitu pula yang kelas 8, sayangi, hormati pula adik-adikmu. Dan kelas 9 juga. Ingat Ananda, mulutmu harimaumu. Ketika kamu tidak menjaga omonganmu, maka ketika orang tersinggung bisa berakibat fatal. Maka yang kecil jaga sikap, jaga omongannya. Jangan sampai membuat orang tersinggung. Bisik-bisik saja kamu di hadapan orang, kemudian mata kamu melirik ke seseorang, itu artinya kamu sudah tidak menghargai orang. Memang adalah usia pubertas, di mana pada saat ini kamu sudah mulai menyukai lawan jenis, dan itu normal. Namun ketika kamu memilih untuk mulai berpacaran, nah itu mulai mental kamu tidak sehat. Orang yang tidak berpacaran pasti mentalnya lebih sehat daripada yang berpacaran.
Kenapa ibu katakan demikian? Ketika kamu mulai berpacaran, maka mulailah aktivitas belajar kamu akan terganggu. Nilai akademis kamu akan menurun. Kenapa? Karena energi kamu berpikir terkuras untuk pacaran. Kamu akan memikirkan bagaimana bisa berjumpa, bagaimana bisa membohongi orang tua untuk ketemu, bagaimana bisa membohongi guru untuk mojok-mojok, bagaimana bisa bergaya minta duit sama orang tua, gaya gak berlebih dari yang lain, karena ini kita sudah pacaran ini, ya. Maka dengan demikian orang yang berpacaran itu mentalnya akan lebih tidak sehat dibanding orang yang tidak berpacaran. Ibu tidak mengatakan loh suka sama orang itu wajar, bu, benar. Menyukai orang itu boleh, wajar, normal. Tetapi apakah harus diekspresikan dengan berpacaran? Tidak. Ekspresikanlah dengan belajar sungguh-sungguh. Ketika kamu memperoleh prestasi yang bagus, maka orang yang kamu suka itu juga akan kagum sama kamu. Tapi kamu gak perlu buang energi untuk mengurus soal pacaran. Ketika orang berkumpul literasi, kamu akan memilih sembunyi-sembunyi di kelas berpacaran. Itu yang terjadi kan? Kamu akan berusaha menjaga perasaan nih orang yang jadi pacar kamu itu. Kalau tidak ketemu nanti dia marah. Nah itu terkuras energi kamu itu. Fokusnya sudah berubah, tidak lagi ke pelajaran. Benar tidak? Tidak usah pilih pacaran dulu. Suka boleh, tetapi berteman biasa. Ekspresikanlah dengan belajar sungguh-sungguh. Raih prestasi. Kalau kita sudah berprestasi itu besok ketika kamu dewasa itu jodoh muda saja. Tidak usah kamu pikirkan sekarang soal jodoh. Ya, masa remaja ini masa untuk kamu belajar, meniti masa depan kamu. Kamu akan memutus rantai kepada orang tua kamu. Kamu akan memutuskan rantai kemiskinan orang tua kamu. Kalau kamu memilih cara belajar yang jelek, maka itu tidak akan ada hasilnya. Masa depan kita justru nanti lebih jelek. Saat inilah dimulai di masa remaja ini, kamu bersungguh-sungguh belajar, raih masa depan. Sekarang nggak kelihatan karena kamu masih SMP. Ketika sudah tamat SMA baru nanti terasa itu. Kalau kamu rusak masa depan kamu di SMP ini, maka gagallah kamu untuk akan datangnya. Jaga diri kamu, belajar sungguh-sungguh, tidak usah pacaran dulu. Kan itu akan merusak, ya, merusak proses belajar kamu sendiri. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kita lihat perubahannya ke depan, tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak baik. Ubahlah diri kamu jika selama ini rasanya melakukan hal-hal yang tidak baik. Perbaiki demi masa depan. Hanya karena itu untuk kamu sendiri juga. Demikian saja, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.